Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella dari kelas 10 ADP 2. Di sini saya akan membuat tugas sejarah, yaitu tentang presentasi masuknya Jepang ke Indonesia beserta dampak positif dan negatifnya. Jepang masuk ke Indonesia pada 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari ekspansi Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara. Kedatangan mereka didorong oleh kebutuhan akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan bahan mentah lainnya untuk industri perang. Pendudukan Jepang di Indonesia, proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintah Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Satu, dampak positif, yaitu Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Dua, Jepang membolehkan bangsa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Tiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT. 4. Jepang mendekati pimpinan nasional untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. 5. Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. 6. Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat. 7. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara di sekolah. 8. Tenatar Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia. Dampak negatifnya yaitu terdapat 1. Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting. 2. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan seperti kerja romusah, kerja rodi, dan lain-lain. 3. Jepang menerapkan sistem kerja paksa romusah. 4. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. 5. Suara rakyat dibungkam. 6. Terjadi kekacauan, situasi dan kondisi keamanan yang parah. 7. Standar pendidikan Indonesia yang menurun drastis. Proses masuk dan perkembangan penjajahan Eropa, masuknya bangsa Eropa. Portugal datang ke Indonesia pada abad ke-16 1511. Belanda datang pada akhir abad 16 1596 pada saat mengirimkan ekspedisi perdagangan ke Indonesia. Inggris datang pada abad ke-17. Perkembangan penjajahan Eropa yaitu sebagai berikut. Perdagangan. Awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan dan mencari sumber daya alam. Kolonialisme. Bangsa Eropa mulai menaklukkan dan menjelajah wilayah-wilayah Indonesia dengan Belanda. Pembentukan VOC pada tahun 1960. 2. Pada tahun 1902 membentuk VOC. VOC adalah perusahaan dagang yang memiliki monopoli atas perdagangan di Indonesia. Pembubaran VOC pada tahun 1799. VOC dibubarkan dan pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan Indonesia. Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih 300 tahun sampai merdeka 1945. Sekian presentasi dari saya tentang masuknya Jepang ke Indonesia beserta dampak positif dan negatifnya, dan saya tambahkan dengan adanya penjajahan Eropa seperti Portugal, Inggris, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.